dasar komitmen mutu. Adapun pokok pembahasan materi saya pada video ini adalah yang pertama, konsepsi dasar. Kedua, nilai-nilai dasar. Ketiga, pendekatan inovasi. Keempat, membangun komitmen. Kelima, berpikir kreatif. Orientasi nilai komitmen mutu ada yang satu, efektivitas. Dua, efisiensi. Tiga, inovasi. Empat, mutu. Satu, efektivitas. Efektivitas merupakan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kedua, efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran mutu. 3. Inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. 4. Mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, menurut Edward Deming. Sedangkan menurut Crosby, mutu adalah nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Menurut Juran, mutu itu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Nilai-nilai dasar orientasi publik. Adapun nilai-nilai dasar orientasi publik adalah 1. Komitmen kepada kepuasan pelanggan. 2. Cepat, tepat, ramah. 3. Melayani dengan hati. 4. Melindungi dan mengayomi. 5. Perbaikan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas. Dalam peningkatan produktivitas, kita harus memperhatikan input, proses, dan output, di mana input merupakan barang atau bahan yang telah disediakan untuk meningkatkan produktivitas kita. Namun input itu akan mengalami peningkatan jika dibarengi dengan proses sumber daya manusianya. Nah, lalu jika kedua ini dibarengi dengan sikap serta komitmen mutu, maka akan memunculkan produktivitas yang lebih baik lagi. Nilai dasar dari orientasi mutu ialah manajemen mutu terpadu yang mana terdiri atas kegiatan perbaikan kelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Adapun pendekatan inovasi yaitu inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Pendekatan inovasi itu juga merupakan menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Inovasi itu dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Cara berinovasi yaitu 1. Penemuan, 2. Pengembangan, 3. Duplikasi, 4. Dengan cara, 5. Duplikasi, 6. Dengan cara sintesis. 5. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu dengan cara memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dilakukan di tempat kerja.
berpikir kreatif dengan cara menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Kemudian menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Bentuk aktualisasi nilai komitmen. Aktualisasi dan nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Berdasarkan konsepsi dasar dan nilai-nilai dasar komitmen mutu, maka saya sebagai peserta Latsar CPNS 2021 hendaknya mampu membangun komitmen dan berpikir kreatif dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di tempat tugas saya, yaitu di SD Negeri 040483 Payung. Adapun bentuk implementasi dari nilai dasar komitmen mutu ialah mengikuti PIGP yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Dalam hal ini, saya mampu meningkatkan mutu sebagai tenaga pengajar lewat induksi guru pemula. Selanjutnya ialah melakukan tugas sebagai pemberi materi pengembangan iman anak di luar jam sekolah untuk membentuk pribadi anak yang berkarakter berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini merupakan bentuk nilai efektif dalam menumbuhkan iman dan jiwa yang positif dalam diri peserta didik, baik di sekolah maupun di lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya ialah nilai adaptif. Upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja dengan bersedia dimonitoring oleh pengawas sekolah dari Departemen Agama Kabupaten Karo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru agama Katolik. Demikianlah pemaparan saya tentang nilai dasar komitmen mutu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam video pembahasan saya selanjutnya.